البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan telah kita ketahui makna ibadah itu sendiri apa, baik dilihat dari sisi perkaranya atau dilihat dari sisi orang yang melakukannya. Adapun ibadah kalau dilihat dari sisi orang yang melakukannya, maka apa makna ibadah itu? Indak ya Abu Abdul Razak. Ibadah kalau dilihat dari sisi orang yang melakukannya, apa itu ibadah? Kriteria. Serahkan gitu. Nah, ghayatul hubbi wa ghayatul dhul, yaitu apa? Puncak dari kecintaan dan apa? Penghinaan diri kita kepada Allah. Ini kalau dari sisi orang yang melakukannya. Nah, sehingga ibadah yang sempurna yang dilakukan oleh seorang hamba ya harus betul-betul diwujudkan dua tadi. Nah, adapun dilihat dari perkara yang dilakukan, ibadah itu apa? Apa mahi? Dari perkara yang dilakukan, apa itu ibadah? Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Yaitu suatu istilah atau penamaan yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai. Yang berupa apa? Jangan sampai di sini saja, harus dijelaskan minal aqwali wal af'al. Yang berupa perkataan atau perbuatan-perbuatan. Al-zahir wal batin. Yang zahir maupun yang batin. Nah, sekarang kita masuk pada salah satu jenis doa, salah satu jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh, wa minhu ad-du'a. Dan di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan tersebut adalah ad-du'a. Nah, secara istilah, ikhwan, makna doa yaitu talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu wa daf'ihi raghbatan wa rahbatan. Sebagaimana hal ini disimpulkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang dimaksud doa adalah talabu ma yanfa'ud da'i, permintaan hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang berdoa. Wa talabu kashfi ma yadurruh, dan permintaan untuk menyingkap hal-hal yang bermadarat baginya. Wa daf'ih, dan permintaan untuk tercegahnya kemadaratan darinya. Raghbatan wa rahbatan, dikarenakan rasa harap dan rasa khawatir. Dan
Pengertian ini mencakup dua jenis doa yang kemarin kita sebutkan, ya Pak. Karena tidak kosong satu doa pun, baik itu doa ibadah maupun doa masalah, kecuali apa? Ada padanya ar-raghbah war-rahbah. Dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, wala yutasawwar an yakhluwa da'in lillahi doa ibadatin au doa mas'alatin minar raghbi war rahbi. Tidak tergambarkan kosongnya seorang yang berdoa kepada Allah, baik itu doa ibadah maupun doa masalah, dari apa? Dari raghbah, rasa harap, dan rahbah, rasa kekhawatiran. Jadi semuanya ikhwani fillah mesti ada raghbah dan rahbah. Makanya harus diwujudkan ini. Kalau berdoa tidak ada rasa harap, bagaimana? Ini bukan meminta namanya. Taib. Dan setiap yang mengharap mesti khawatir harapannya ditolak, khawatir harapannya tidak dikabulkan. Taib. Wadalilu, nah, dan dalilnya disebutkan oleh Syekh di sini dari sekian banyak dalil tentang permasalahan doa. Syekh menyebutkan dalil setelah memberikan contoh macam-macam ibadah. Dan di antara yang beliau bawakan adalah hadis ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah, karena mukh dari suatu perkara adalah intinya. Yang dengan hadis ini, ikhwan, diinginkan penunjukan bahwasanya doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita, dan memiliki sisi yang sangat penting bagi kita-kita semua sebagai hamba. Nah, cuman lafaz hadis ad-doa mukhul ibadah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada kelemahan padanya, sebab di dalam sanadnya ada perawi yang bernama siapa? Abdullah ibnu Lahiyah. Dan Abdullah ibnu Lahiyah ini seorang yang diperselisihkan keadaannya, dan yang rajih ikhwani fillah bahwasanya Abdullah ibnu Lahiyah na'am dhaif, baik sebelum terbakar kitab-kitabnya apalagi setelah terbakar kitab-kitabnya. Demikian pula baik yang meriwayatkan darinya Abadilah ataupun bukan. Jadi kesimpulannya, dan ini tarjih dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, bahwasanya Abdullah ibnu Lahiyah dhaif secara mutlak pada semua kondisi. Ini kesimpulan dari khilaf di kalangan para ulama tentang keadaan ibnu Lahiyah. Karena di sana ada yang memerinci bahwasanya Abdullah ibnu Lahiyah dhaifnya itu setelah terbakar kitab-kitabnya. Maka kita katakan na'am, setelah terbakar kitab-kitabnya semakin melemah. Karena sebelum terbakar pun, nah, beliau sudah masuk dalam deretan perawi yang lemah. Ini kesimpulannya. Dan siapa yang menginginkan kalam para a'immah bisa merujuk ke kitab-kitab biografi para perawi hadis dan khilaf-khilaf mereka. Dan di sana ada hadis yang sahih ikhwani fillah yang juga menunjukkan tentang pentingnya ibadah dan makna lafadznya sangat dekat, yaitu dengan lafadz ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, doa itu adalah ibadah. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan,
dengan dhamirul fasl, ad-du'a huwa al-ibadah, doa itulah ibadah. Itu lebih penekanannya lebih seperti itu. Doa itulah ibadah. Menunjukkan na'am tayyib bahwasanya semua peribadatan ikhwan tidak lepas dari dari cakupan istilah doa. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran diawali dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Diawali dengan doa yaitu pada surat Al-Fatihah, ikhwan. Naam. Taib. Diawali pujian. Naam, pujian-pujian. Kemudian doa. Demikian pula akhir dari mushaf yaitu surat An-Nas. Isinya juga doa, permohonan untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai seorang muslim lalai dari sisi ini ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan rasa harap yang kuat, naam, permohonan kepada Allah untuk diterima ibadahnya dan untuk menjadikan dia sebagai penduduk surga dengan sebab amalan-amalan yang dilakukannya. Dan doa untuk seseorang bisa mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala butuh menempuh sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab doa, ikhwan, yang kita sangat butuh mewujudkannya, yang pertama adalah ikhlas. Harus ikhlas. Kita berdoanya ya semata-mata meminta kepada Allah. Keikhlasan dalam doa yaitu harus betul-betul dia serahkan rasa harap dia dan permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ibadah, sehingga harus ikhlas syarat utamanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ghafir dengan perintah yang umum, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, menyerahkan untuk dia amalan kalian, yang menyerahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata amalan-amalannya, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Makanya dikatakan oleh Abdul Wahid Ibn Zaid sebagaimana dalam Hilyatul Awliya, al-ijabatu maqrunatun bil ikhlas la farqa bainahuma. Al-ijabatu maqrunatun bil ikhlas la farqa bainahuma, sebagaimana dalam ayat ini, fad'ullaha mukhlishina lahud. Pengkabulan itu bergandengan dengan keikhlasan. Nah, tidak ada perbedaan antara keduanya. Maksudnya apa? Kalau dia ikhlas, maka di situ dia akan mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan saja keikhlasan tidak terwujud, maka bagaimana dikabulkan permintaan dia? Sebab yang kedua, at-tadarru' wal khusyu' wat tadallul. Secara mudahnya yaitu betul-betul khusyuk dan merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa.
Seorang mau berdoa tapi dia masih menyombongkan dirinya, tidak mau merendahkan diri kepada Allah, menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah, bagaimana mau dikabulkan? Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru'. Naam. Baik. Dengan betul-betul apa? Merendahkan diri. Dan betul-betul memelas, ikhwan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 15 halaman 19 sampai 20. Dzakarallahu at-tadarru'a wa huwa at-tadallul wat-tamaskun wal inkisar wa huwa ruhudz dzikri wad du'a. Ini makna tadarru'. Allah sebutkan dalam ayat ini ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an wa khufyah, dua hal. Berarti kita harus tahu makna apa itu tadarru'. Nah, tadarru' di sini dikatakan oleh Syekhul Islam wa huwa tadallul wa tamaskun. Tadallul, ini kita harus merendah, menghinakan diri pada Allah. Nah, tamaskun juga apa? Harus tamaskun sama dengan khusyuk, apa? Khusyuk. Betul-betul dia menenangkan hatinya, tidak apa? Tidak dalam kondisi hatinya kesana kemari, lalai dari apa yang dia minta. Kemudian wal inkisar, betul-betul memelas. Memelas minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ruhudz dzikri wa du'a, dan ini adalah ruh atau inti dari zikir dan doa. Maka kapan saja zikir dan doa tidak ada perendahan diri, juga tidak ada apa? Tidak ada kekhusyuan dan tidak ada perasaan memelas kepada Allah, maka ruhnya tidak ada. Naam. Baik. Juga naam tamaskun, yaitu apa? Berdoa dalam keadaan betul-betul menyatakan kemiskinan dia, yaitu butuh, ya, kebutuhan dia. Khusyuk. Sebab yang ketiga, quwwatur raja fi ijabatid da'wah. Harus kuat harapan dia pada pengkabulan doa. Kalau doa kok seorang ragu akan pengkabulan doa, maka bagaimana mau dikabulkan? Minta tapi ragu. Tapi hendaknya seorang ikhwan meminta dengan harapan yang kuat bahwasanya doanya dikabulkan. Karena kita sedang meminta kepada Zat yang Maha mampu memenuhi semua apa yang diminta oleh hambanya seandainya dia menghendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian betul-betul yakin dengan pengkabulan doa tersebut. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan suatu doa dari hati yang lalai. Ghafil lahin. Lalai. Jadi harus yakin bahwasanya dia akan dikabulkan. Di sini untuk apa? Kita memperkuat rasa harap. Perkuat rasa harap pada Allah.
Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu min dhahri qalbin ghafilin." Apabila kalian meminta kepada Allah, wahai manusia, maka mintalah dalam keadaan kalian betul-betul yakin dikabulkan. Maksudnya apa? Yakin, kokoh. Harus hatinya, tekadnya betul-betul kuat. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan mengabulkan dari seorang hamba doanya apabila apa? Dari hati yang lalai. Nah, dan kalau kita perhatikan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para anbiya wa rusul, mereka ketika berdoa betul-betul yakin pada Allah Subhanahu wa taala, harapan yang sangat kuat, sehingga pada hal-hal yang di luar nalar manusia untuk seorang bisa selamat, Allah selamatkan. Kenapa? Karena Allah kabulkan doa-doa mereka. Dalam peperangan Badar, secara nalar manusia, maka kaum muslimin harusnya kalah dengan jumlah sedikit. Kaum musyrikin berlipat-lipat lebih banyak dari mereka. Tapi ketika Allah kabulkan doa Rasulnya untuk diberi pertolongan dan Allah tolong, maka menanglah kaum mukminin. Juga pada kondisi-kondisi yang lebih tersepit dari itu, seperti Musa alaihi salam sama dengan Bani Israel ketika apa? Jalan mereka buntu di lautan. Bagaimana mau selamat? Tapi karena kuatnya harapan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan, Allah beri jalan yang di luar nalar manusia. Akhirnya laut yang begitu luas terbelah sehingga kaum muslimin yang bersama dengan Musa alaihi salatu wassalam, mereka bisa melewatinya. Ini harus ada quwwatur raja. Kemudian sebab yang keempat, al-hazmu fid du'a. Hazm. Harus seorang ketika berdoa memiliki hazm. Yaitu apa? Memiliki tekad yang kuat. Kalau tadi harapan yang kuat, ini harus ada hazm, yaitu memiliki tekad. Bukan minta ya betul-betul apa? Ya punya tekad mintanya. Bukan minta. Minta diberi ya sudah, tidak diberi ya sudah. Ini makna hazm yang diinginkan. Harus punya hazm. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalau meminta kok insyaallah. Diserahkan kepada masyiah Allah. Berdoa setelahnya insyaallah. Ini salah ya Pak. Semoga kita selamat insyaallah. Keliru. Tapi semoga kita selamat. Amin. Atau biiznillah. Amin, jelas betul. Baik. Kecuali kalau berbentuknya khabar. Kalau bentuknya khabar, Tapi kalau sedang berdoa, ya jangan pakai insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alah fa innahu la mustakrihalah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian
mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berarti ya mintanya kayaknya enggak betulan. Tekad untuk apa bisa mendapatkan apa yang diminta lemah. Tapi kalau berdoa ya betul-betul punya tekad kuat agar permintaannya dikabulkan. Allahumma ighfirli, bahkan terus-menerus diulang. Tidak boleh mengatakan Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Tidak boleh. Kenapa? Karena fa innahu la mustaqrihalah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang mampu untuk memaksanya. Memang semuanya kembali kepada kehendak Allah. Tidak ada yang bisa untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam lafaz Muslim ikhwani fillah, wal yu'azzimir raghbah, dan hendaknya perbesar rasa harap, sehingga sangat erat hubungannya sebab keempat ini dengan sebab ketiga tadi, ikhwan. Dan dari hadis-hadis yang datang kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya seorang kalau berdoa kemudian tidak ada hazm padanya, tidak ada tekad yang kuat agar dikabulkan, padanya terjatuh apa 3 hal terlarang. Yang pertama, ikhwan, tuduhan bahwasanya Allah itu memberi orang yang meminta kepadanya karena apa? Karena terpaksa. Makanya dia kemudian mengatakan in syi'ta. Berarti mafhumnya, dia menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberi kepada hamba-hamba yang memintanya itu karena apa? Karena paksaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan setelahnya fa innahu la mustaqrihalah. Dan dalam sebagian riwayat, innahu yaf'alu ma yasha la mukrihalah. Sungguhnya Allah menghendaki apa yang dia melakukan, apa yang dia kehendaki. Tidak ada satupun yang mampu memaksa Allah. Kenapa? Karena perbuatan Allahumma ighfirli in syi'ta tadi, perkataan tersebut ini ada tuduhan kalau Allah mengabulkan doa karena suatu paksaan, dan ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkataan itu dalilun ala dha'fir raghbah wa adam iftiqarihi ila rabbi. Ini dalil yang menunjukkan tidak adanya harapan dan tidak adanya perasaan butuh kepada Allah. Seakan-akan kan tidak butuh. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah berilah aku rezeki jika engkau menghendaki. Ini seakan-akan kita tidak butuh. Seakan-akan tidak butuh. Kalau sedang meminta kepada zat yang maha kaya, ya, hendaknya betul-betul minta dengan hazm. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan obatnya dalam hadis riwayat Muslim, wal yu'azzimir raghbah. Maka perbesar harapan. Juga kesalahan yang ketiga diakibatkan oleh perkataan tadi, yaitu merupakan bentuk su'udzon billah, karena dia menyangka adanya pihak yang memaksa Allah. Dikarenakan bakhil dan seterusnya, makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam larang hal tersebut. Sebab yang kelima, hudurul qalb, harus hatinya hadir. Kalau hatinya tidak hadir, bagaimana bisa dikabulkan? Dan ini dicakup dalam hadis tadi. Wa'lamu annallaha la yastajiba du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kemudian yang keenam, ikhfa'ud du'a, menyembunyikan doa.
Ini termasuk sebab di antara sebab-sebab terbesar terkabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-A'raf tadi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Setelah kita ketahui makna tadarru' tadi, yaitu penghinaan diri, memelas, betul-betul merasa butuh pada Allah. Wa khufyah, dan apa? Menyembunyikan doa itu. Baik. Maksudnya berdoa dengan lirih, tidak teriak-teriak. Kemudian ketika dia bersendirian meminta pada Allah di kesunyian malam, yang sakit ikhwani fillah, perkuat harapan pada Allah. Bangun di sepertiga malam terakhir, angkat kedua tangan, minta. Yang memiliki kebutuhan, yang memiliki hajat, yang memiliki permintaan, minta pada Allah dalam kondisi apa? Kondisi khufiyah, sendirian. Jangan berdoa ketika rame-rame saja, ketika banyak teman berdoa. Tapi ketika sendirian tidak pernah meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhfa'u doa tadi termasuk apa? Min a'dhami asbabi qabuli. Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa contoh di antaranya tentang Nabi Zakaria. Idza nada rabbahu nidaan khafiyya. Naam, yaitu da'a sirran min qaumihi fi jawfil lail, yaitu dia berdoa dalam keadaan tersembunyi dari apa? Kaumnya di pertengahan di apa? Tengah di gelapnya malam. Di tengah malam yang gelap. Dan yang diminta apa? Diminta sesuatu yang secara akal sebenarnya sangat sulit, bahkan sudah tidak mungkin, karena beliau sudah renta, sudah tua, sudah tua, belum juga dikaruniai anak. Tapi inilah para anbiya yang memiliki keyakinan yang kokoh, harapan yang besar, minta pada Allah penerus, minta kepada Allah keturunan yang meneruskan apa? Dan mewarisi ilmu untuk bisa menyampaikan kepada umat. Ya'rithuni wa yarithu min ali Yaqub. Karena niatannya bagus, ingin punya keturunan agar ada yang mewarisi. Mewarisi apa? Dakwah ini. Baik. Dan pada ikhfa'ud doa, karena ini penting. Menyembunyikan doa ikhwan, padanya faedah yang banyak. Yang pertama, annahu a'zamu imanan, karena itu lebih besar, menunjukkan apa? Lebih besar keimanan orang itu. Kenapa? Karena orang yang berdoa tahu, betul-betul tahu kalau Allah mendengar doanya yang lirih ini, ketika dia sendirian bersembunyi, dalam artian tersembunyi dari yang lain, bukan harus bersembunyi cari tempat. Baik. Maksudnya ketika dia tidak dilihat yang lain, di gelapnya malam, sendirian berdoa minta pada Allah. Annahu a'zamu fil adabi wa ta'zim, bahwasanya itu lebih besar dari sisi adab dan pengagungan. Kenapa? Karena dia berdoa dengan lirih. Lirih, betul-betul memelas. Annahu ablaghu fil ikhlas, ini juga lebih menunjukkan keikhlasan. Annahu ablaghu fi jam'iyatil qalb ala dhillati fid du'a. Itu lebih apa? Lebih dalam mengumpulkan hati kita untuk betul-betul bisa khusyuk dan menunjukkan kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Juga sebab yang ketujuh, dan ini yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Hayyun yaitu zat yang pemalu, karim zat yang maha penderma. Yaitu maha mulia yang
memberikan banyak sekali rizki dan keutamaan kepada hamba-hambanya. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Allah malu dari hambanya apabila dia mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan. Nah, makanya pada hal-hal yang disyariatkan mengangkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Dan ini pada keumuman doa, kecuali yang Nabi SAW pada hal-hal tersebut tidak mengangkat tangan, ya kita tidak mengangkat tangan. Seperti misalnya ketika doa setelah azan, kita tidak mendapati dalil Rasul mengangkat tangan, ya tidak mengangkat tangan. Seperti doa setelah wudu, tidak ada dalil mengangkat tangan, ya tidak mengangkat tangan. Tapi kalau doa-doa secara umum, permintaan kita punya masalah, kita punya hajat, kita punya permintaan, angkat tangan kita antara adzan dan iqamah, atau bahkan waktu apapun, ikhwan. Kita butuh meminta pada Allah, minta. Naam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan dengan tawaran yang sangat luas, ud'u rabbakum. Ya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Naam, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku tatkala dia berdoa. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.